Di situ mahir 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Al-ayah wallahu a'lam wa rasul murad. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, asbat tabi'at, dan semoga saat itu sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Ais Latifah MPDI yang telah memberikan berbagai ilmu kepada saya. Semoga beliau oleh Allah SWT dijadikan manusia yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu barokah manfaat dan anak keluarganya dijadikan anak-anak yang soleh amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana sahabat-sahabati, semoga sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang menonton channel ini mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat. Nah, berhubung saya ada tugas materi terkait mata kuliah micro teaching, tugasnya itu disuruh untuk menyampaikan materi pembahasan pembelajaran di tingkat SMA. Nah, ibadah haji dan umroh ini adalah salah satu materi pembahasan yang ada di tingkat SMA atau MA kelas 10. Insyaallah akan saya bahas nanti terkait ibadah haji, pengertian haji, kemudian pengertian umroh, dan pengertian lain sebagainya. Nanti insyaallah akan saya bahas. Pertama, ibadah haji. Apa sih ibadah haji dan umroh itu? Nah, tentu kawan-kawan bertanya. Ibadah haji secara pengertian ya, pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju. Kalau bahasa santri pengertian itu luguh. Adapun secara istilah, haji adalah menyengaja pergi ke tanah suci Mekah untuk beribadah menjalankan tawaf, sa'i, serta wukuf di Arafah maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji. Nah, adapun umroh secara bahasa, umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i berdiri kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah hingga diakhiri dengan mencukur gundul rambut atau tahallul seperti itu. Kemudian dari hukum haji dan umroh. Nah, apa sih hukum haji dan apa sih hukum umroh? Pertama, hukum haji menurut Syekh Muhammad Uwaidah mengatakan hukum haji adalah wajib berdasarkan sumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma dalilnya. Dasar yang bersumber dari Al-Quran adalah pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya wallahu alam ya. Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi jika orang tersebut tidak mampu ya tidak wajib. Manistato'a lafadznya itu barusan bagi yang mampu. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Waman dan barang siapa, kalau santri itu ada logatnya. Waman lan utawi sapa wong. Nah, itu bahasa santrinya. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin.
Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, itu jadi hukum haji adalah wajib. Adapun umroh, hukumnya sunnah muakkad menurut para alim ulama. Adapun waktu ibadah haji dan umroh itu kapan sih? Nah, tentu kawan-kawan bertanya. Waktu ibadah haji menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi ini adalah salah satu ulama tersohor di kancah dunia, masyhur di daerah Hijaz, daerah Mekah dan sebagainya. Beliau itu pernah menjabat sebagai imam besar di Mekah. Pengarang Syekh Nawawi Al-Bantani ini pengarang kitab Syarah itu Nur Dolam. Kemudian pengarang kitab Syarah Tijan Ad-Daruri. Kemudian pengarang syarah kitab Safinatun Najah. Masya Allah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat seperti beliau. Nah, menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, waktu ibadah haji dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal waktunya tersebut sampai fajar hari raya Idul Adha. Waktu pelaksanaan ibadah haji itu dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha Yaumun Nahar. Adapun umroh bisa dilakukan sepanjang tahun, bisa dilakukan di bulan Muharram, bisa dilakukan di bulan di bulan Jumadil Awal, bisa dilakukan di Jumadil Akhir, bisa dilakukan di bulan Sya'ban dan lain sebagainya untuk umroh itu. Tidak ada waktu-waktu tertentu, bisa kapan saja. Nah, kemudian rukun haji. Nah, tentunya dalam ibadah itu ada rukun. Seperti dalam sholat ada rukun sholat yang jumlahnya 17. Kemudian ada fardu wudu dan sebagainya. Nah, ibadah haji pun ada rukunnya yang patut kawan-kawan ketahui, pahami. Rukun haji yang ke-1 yaitu niat ikhram. Gimana bunyi niat ikhram? Niat ikhram itu nawaitul hajja wa amratu bihi lillahi ta'ala la baika Allahumma bihajatin. Artinya nawaitul hajja wa amramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala dan berniat berikhram karena Allah Ta'ala. Labaika Allahumma bihajati, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Mudah-mudahan kita semua bisa ya berhaji, terkhusus yang menonton video ini saya doakan semoga menjadi haji mabrur mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhram ini merupakan keadaan di mana seseorang sudah meniatkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ikhram tidak bisa dilakukan sembarangan karena niat ini harus datang dari dalam hati bahwa kalian ingin melakukan ibadah umroh atau haji dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, rukun haji yang kedua itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah secara istilah adalah berkumpulnya semua jamaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari itu merupakan puncaknya ibadah haji dan wukuf adalah sebesar-besarnya rukun haji. Jadi wukuf di Arafah ini adalah puncaknya ibadah haji. Di wukuf di Arafah itu para jemaah haji ada yang berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Kegiatan yang di dalam wukuf di Arafah tersebut. Juga dikatakan baginda Rasul ini terkait wukuf, yaitu sabda baginda Rasulullah SAW, haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, tawaf. Apa sih tawaf? Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Adapun jenis-jenisnya, terkhusus ini untuk anak SMA kelas 10. Tapi pernah ada juga pembahasan haji ini di SMP kelas 3 kalau nggak salah, yang saya ingat. Adapun jenis-jenis tawaf itu ada 3. Ada tawaf kudum, ada tawaf tatawu, ada tawaf ifadah. Apa sih tawaf kudum? Tawaf kudum atau disebut juga sebagai tawaf dukhul adalah tawaf yang dilaksanakan sesampainya jamaah haji di kota Mekah. Nah, ketika jamaah haji sampai di kota Mekah, nah dianjurkan untuk tawaf
kudum atau tawaf dukhul karena memasuki kota Mekah. Yang kedua tawaf tathaw. Tawaf tathaw ini adalah tawaf yang dapat dilaksanakan kapan saja. Tawaf ini berfungsi sebagai ganti tahiyatul masjid. Kalau di kita, misalkan di Indonesia, ketika masuk masjid, disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, adapun ketika berhaji, jamaah haji, ketika masuk Masjidil Haram, disunatkan untuk tawaf tathaw, yaitu pengganti tahiyatul masjid. Kemudian yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf ziarah atau tawaf rukun. Nah, jika seseorang tidak melaksanakan tawaf ifadah, seorang jemaah haji, maka hajinya menjadi batal. Awas tak, rekan-rekan, sahabat-sahabat ketika berhaji harus perhatikan ya tawafnya. Kemudian yang keempat, sa'i. Apa sih sa'i? Tentunya pasti kalian bertanya-tanya. Sa'i merupakan salah satu rukun umroh yang dilakukan dengan berjalan kaki, berlari kecil, bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan sebaliknya dari Marwah ke Safa. Kedua bukit yang satu sama lainnya itu berjarak sekitar kurang lebih 405 meter. Ketika melintas Batul Wadi, yaitu kawasan yang terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, nah saat ditandai dengan lampu neon berwarna hijau, nah para jemaah pria disunatkan untuk berlari-lari kecil. Nah, dikatakan dalam kitab takrib seperti itu, disunatkan untuk berlari kecil. Sedangkan untuk wanita disebut pula dalam kitab takrib disunatkan untuk jamaah haji wanita berjalan cepat. Nah, seperti itu. Saya ini mengkisahkan riwayat siapa ya? Tentunya harus ingat kawan-kawan, riwayat siapa coba ingat? Riwayat Siti apa? Siti Hajar. Siti Hajar ketika berlari-lari mencari air untuk anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian lanjut. Yang kelima, rukun haji itu tahallul. Apa sih tahallul? Tahallul ini adalah mencukur rambut. Dalam tahallul ini terbagi dua, ada tahallul awal dan ada tahallul sani. Tahallul awal merupakan tahallul tahap pertama dengan ditandai gugurnya sebagian larangan bagi jamaah haji. Seperti yang tadinya jamaah haji ketika berihram dilarang untuk memakai minyak wangi, haram, bahkan bisa dikenai denda, dam. Nah, setelah melakukan tahallul awal, jamaah haji diperbolehkan memakai minyak wangi dan lain sebagainya, seperti diperbolehkan memakai kopiah dan lain sebagainya. Adapun tahallul sani atau tahallul akhir merupakan tahallul yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh rangkaian ibadah haji. Tahallul sani tercapai setelah melakukan 3 rangkaian lengkap, yakni bercukur, melempar jumroh, dan tawaf ifadah. Dengan melakukan tahallul ini, maka seluruh rangan dalam ihram sudah diperbolehkan. Contoh, yang tadinya jamaah haji dilarang untuk mencium istrinya, apalagi bermesraan dengan istrinya dilarang. Walaupun itu istri sendiri dilarang. Apalagi kalau istri orang lain. Istri sendiri pun dalam ketika kita berihram dilarang untuk bermesraan. Nah, setelah melakukan tahallul sani, tahallul akhir, bisa diperbolehkan mencium istri atau apalagi memberikan kewajiban berjima dengan istri diperbolehkan karena sudah melakukan tahlul akhir seperti itu. Kemudian yang keenam, rukun haji itu tertib. Tertib yaitu rukun haji yang terakhir. Tertib itu artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh melompati satu sama yang lainnya. Misal, tidak diperbolehkan seseorang misalkan dari sa'i, kemudian tawaf, kemudian wukuf. Itu tidak berurutan, tapi harus berurutan. Dari ikhram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, tahallul, dan terakhir tertib. Harus tertib. Nah, itu rangkaian rukun ibadah haji. Kemudian, apa sih perbedaan haji dan umroh? Nah, tentunya kawan-kawan bertanya. Perbedaan haji dan umroh
Apa? Nah, perbedaan haji dan umroh itu ada 4. Di antaranya berdasarkan hukum. Kalau haji hukumnya wajib, sedangkan umroh hukumnya sunat. Kedua, berdasarkan rukunnya. Menurut Syekh Abdurrahman Bafari Al-Hadrami berkata, Arkanul haji khamsatun. Rukun haji itu ada 5. Sedangkan rukun ikhram ada 4. Mana rukun haji? Rukun haji itu ada 5, yaitu niat ikhram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, kemudian sedangkan rukun umroh wa arkanul umroh arbaatun. Rukun umroh itu ada 4. Di antaranya ikhram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Apa yang membedakan? Yang membedakannya yang paling menonjol, yang paling terlihat yaitu dalam ibadah haji ada umroh, ada wukuf di Arafah, maaf, ada wukuf di Arafah. Nah, sedangkan ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, itu yang membedakan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan waktu pelaksanaan. Kata tadi Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang Banten ya, orang Banten, ulama, masya Allah luar biasa. Kata Syekh Nawawi, wal waktu wa huwa fil haji. Jadi waktu haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal, min ibtida'i Syawal, dari permulaan Syawal ila fajr yaumil nahar, sampai hari raya Idul Adha. Nah, adapun umroh itu bisa dilakukan sepanjang tahun, bisa dilakukan di bulan eh, bisa dilakukan di bulan Muharram atau bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Maulid dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan ibadah umroh. Jadi bisa kapan saja, tidak ditentukan waktunya. Kemudian yang keempat, berdasarkan kewajiban. Kewajiban-kewajiban haji yaitu ikhram dari mikot, menginap di Muzdalifah dan Mina, tawaf wada, dan melempar batu. Sedangkan wajib umroh, Syekh Muhammad Nawawi juga mengatakan wa amal wajibatil umroh ada 2. Wajib umroh itu yang pertama ikhram, ada ikhram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ikhram. Nah, itu kewajiban-kewajiban umroh. Nah, itu pembahasan terkait rukun haji, kemudian perbedaan haji dan umroh. Cukup sekian ya kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan, yang saya telah jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk para pelajar SMA tingkat kelas 10 ya, kelas 10 SMA atau kelas 10 MA. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang menonton video kali ini. Cukup sekian ya kawan-kawan, video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.